Namanya SMP Negeri 3 Widaraksa, letaknya di pinggir desa, persis di belakang bekas kompleks pabrik gula Belanda yang sudah lama terbengkalai. Dulu, sekolah ini katanya dibangun karena tanahnya luas dan sudah ada sumur tua yang bisa dipakai. Tapi, warga lama tahu, bukan tanahnya yang luas, melainkan liang di bawahnya. Aku pindah ke sekolah ini di semester ganjil tahun 1997. Kelas 2, karena ayahku dipindah tugas ke kecamatan sebelah. Sekolah ini tampak biasa di pagi hari, ramai, ceria, dan agak kotor seperti sekolah negeri pada umumnya. Tapi kalau kau perhatikan lebih dalam, sekolah ini menyimpan ketakutan yang tak pernah diajarkan dalam pelajaran apapun. Di ujung lorong paling belakang, ada satu pintu kayu besar. Warnanya sudah tak jelas, antara coklat dan hitam. Dulu katanya ruang itu dipakai untuk menyimpan alat-alat ekskul dan bangku rusak. Tapi sudah lebih dari 10 tahun, ruangan itu disegel. Pintu itu dilapisi seng, dilem permanen, dan ditulis dengan cat merah besar. Jangan dibuka. Berbahaya. Setiap siswa dilarang mendekat. Guru-guru selalu menyuruh kami berbalik jika lewat lorong belakang itu. Bahkan Pak Bambang, penjaga sekolah, mengaku kalau dia tak pernah berani menyapu bagian itu meski siang hari. Tapi suatu malam, pintu itu terbuka. Dan sejak saat itu, sekolah kami tak pernah sama lagi. Selamat datang di ruang sunyi. Namaku Aldi. Saat itu aku baru pindah ke kelas 2D di SMP Negeri 3 Widaraksa. Kesan pertamaku, sekolah ini tua, dingin, dan terlalu sunyi untuk ukuran sekolah negeri. Tapi hari-hari awal berjalan biasa saja. Hingga minggu ketiga, aku mulai menyadari ada sesuatu yang janggal. Setiap pagi, Pak Bambang, penjaga sekolah, selalu membersihkan lorong belakang. Tapi bagian depan ruang gudang itu selalu basah, seperti habis dipel. Padahal langit cerah dan tak ada jalur pipa air di sana. Aku bertanya ke teman sekelasku, Dani. Dia cuma tertawa kecut. Udah, jangan nanya-nanya soal gudang itu. Pokoknya, jangan lewat situ sendiri kalau hari mendung. Aku menunggu sampai istirahat, lalu diam-diam pergi ke ujung lorong belakang. Pintu gudangnya memang besar, disekat lembaran seng dan dilapisi semacam lem coklat tua. Ada bekas cakar di seng itu, 3 goresan dalam, seolah seseorang atau sesuatu mencoba keluar dari dalam. Tiba-tiba aku dengar suara dari balik pintu. Krek. Kayu bergesekan, lalu tolong! Suara anak kecil, perempuan, lirih, minta tolong. Aku mundur beberapa langkah, tapi suara itu tak berhenti. Tolong aku, dingin, di sini gelap. Tubuhku membeku. Ingin lari tapi kakiku tak bisa digerakkan. Sampai akhirnya Pak Bambang datang dari belakang dan membentakku. Kamu jangan main-main di sini. Pintu itu nggak boleh dibuka. Pernah ada yang mati karena ngeyel. Aku terkejut. Pak Bambang menggenggam lenganku erat. Tangannya dingin, gemetar. Dia tak menjelaskan lebih jauh. Tapi saat mataku menatap wajahnya, ada air mata yang mengalir pelan dari sudut matanya. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan lebih teliti. Setiap malam Jumat, suhu lorong belakang akan berubah drastis, lebih dingin dari biasanya. Cahaya lampu di dekat gudang selalu berkedip seperti mau putus. Dan kadang terdengar suara palu atau kayu jatuh dari dalam sana. Aku mulai mencatat kejadian-kejadian itu, bahkan merekamnya. Tapi selalu hasil rekamannya rusak. Gambar bergetar, suara menghilang, atau kadang muncul suara-suara yang tidak aku dengar secara langsung saat merekam. Dan satu malam, saat aku dan 3 temanku, Dani, Sasa, dan Ilham, diam-diam menyelinap ke sekolah, kami menyaksikan sendiri. Pintu gudang itu bergerak sendiri. Bukan hanya bergeser,
tapi terbuka perlahan. Seng berkarat yang menutupinya tertekuk dari dalam, dan di balik kegelapan, kami melihat mata. Sepasang mata putih menatap kami tanpa kedip. Kami lari, tapi dalam pelarianku, aku sempat mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri sampai sekarang. Kalian berlima kan? Padahal kami cuma berempat malam itu. Sejak kejadian malam itu, kami berempat sepakat untuk tidak membicarakannya lagi. Bahkan Dani, yang biasanya paling sok berani, mendadak sering izin sakit. Sasa lebih sering murung. Ilham, entah kenapa, mulai bicara sendiri di kelas. Aku justru makin penasaran. Ada sesuatu di balik gudang itu. Dan sepertinya, itu bukan hanya soal hantu biasa. Aku memulainya dari satu tempat yang selalu dihindari siswa. Perpustakaan tua di lantai 2. Buku-bukunya berdebu, katalog masih ditulis tangan, dan ada satu bagian rak yang nyaris tak pernah disentuh. Dokumen arsip sekolah. Aku mencari laporan kejadian, berita koran, apapun, tapi semuanya kosong. Semua berkas dari tahun 1980 sampai 1984 hilang. Seolah ada yang sengaja menghapus catatan masa lalu. Sampai aku menemukan satu hal kecil yang terselip di balik buku tebal tentang sejarah pendidikan Indonesia. Kartu absen tahun 1983. Ada 41 nama di kelas 2D saat itu. Tapi hanya 40 yang dicoret. Nama paling bawah, Rani Kuswardani. Tak pernah dicoret, tak pernah ada keterangan pindah sekolah atau meninggal. Hanya tertinggal. Aku tunjukkan nama itu ke Sasa. Wajahnya pucat. Itu nama yang aku dengar waktu kecil. Kakak aku dulu juga sekolah di sini. Dia pernah bilang, jangan pernah menyebut nama itu di lorong belakang. Kenapa? Karena Rani menghilang. Cerita ini seperti teka-teki yang tak ingin ditemukan jawabannya. Tapi malam itu, Sasa memberanikan diri menceritakan sesuatu yang ia sembunyikan selama ini. Beberapa tahun lalu, saat dia masih kelas 7, ia pernah ditinggal sendirian di ruang kelas oleh gurunya yang sedang rapat. Sasa iseng berjalan ke lorong belakang. Saat berdiri di depan gudang, ia mendengar suara. "Sasa, ayo, main yuk." Suara anak perempuan, lembut, terlalu akrab. Saat dia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, ada bekas telapak kaki kecil menuju ke dalam gudang yang terkunci. Dari sejak hari itu, setiap malam Jumat, Sasa bermimpi, mimpi yang sama. Ia berada di dalam ruang sempit, gelap, lembab. Ia tak bisa bicara, hanya bisa memukul-mukul dinding. Dan dari luar, ia bisa mendengar suara teman-teman sekelasnya tertawa, tak sadar bahwa ada seseorang yang terjebak di balik dinding itu. Kayak aku hidup di balik sekolah ini, dan gak ada yang bisa dengar aku. Aku mendengarnya dengan merinding. Ilham, yang duduk di sebelah kami, tiba-tiba ikut bicara. Tapi bukan dengan suaranya. Suaranya berubah, pelan dan serak. Aku gak bisa keluar. Kalian udah lupa ya? Aku masih di sini. Seketika tubuh Ilham kejang. Ia pingsan, terjatuh, dan membentur meja hingga pelipisnya robek. Kami dilarikan ke UKS.
Tapi anehnya, rekaman suara kami saat di kelas hilang. Padahal aku menaruh ponsel di meja, merekam semuanya. Saat kulihat kembali video itu, hanya ada suara satu kata yang terdengar jelas. 4. Kemudian, suara tertawa pelan. Tertawa anak kecil. Lama. Menyiksa. Keesokan harinya, aku menemui Pak Bambang. Kupaksa dia bicara. Awalnya, dia menolak. Tapi setelah kuperlihatkan nama Rani Kuswardani di kartu absen, wajahnya langsung menegang. Udah lama banget gak ada yang sebut nama itu, katanya lirih. Dia dulu anak paling pintar, pendiam, sering diganggu teman-temannya. Dan suatu hari, dia hilang. Guru-guru saat itu bilang Rani kabur karena tekanan. Tapi orang tuanya yakin Rani masih di sekolah. Mereka minta semua ruangan diperiksa, semua lorong digeledah, tapi satu ruangan tidak dibuka, gudang belakang. Kenapa? Karena saat mereka mencoba mendobraknya, ada darah keluar dari bawah pintu. Dan malam itu, seluruh bagian bawah sekolah, lorong, gudang, WC belakang, ditutup dan disegel oleh kepala sekolah. Tidak ada laporan resmi, tidak ada berita. Semuanya dikubur bersama sesuatu yang tak boleh keluar. Pak Bambang menatapku dalam-dalam, lalu berkata, "Gudang itu bukan tempat menyimpan barang. Itu tempat menyembunyikan dosa." Hari-hari setelah Ilham kesurupan, seperti berjalan dalam kabut. Ia tidak masuk sekolah. Orang tuanya bilang ia sering bicara sendiri di rumah, menulis angka-angka di dinding kamarnya, lalu tertawa. Tapi ada satu yang paling menyeramkan. Ia sering berdiri di pojok kamarnya, menghadap tembok sambil bergumam, "Kita berlima, kita berlima." Padahal kami hanya berempat malam itu. Aku, Dani, Sasa, dan Ilham. Lalu siapa yang kelima? Pikiran itu tak membiarkanku tidur tenang, dan sejak hari itu aku mulai melihat hal-hal aneh. Di kaca toilet belakang saat aku mencuci tangan, aku melihat bayangan seseorang berdiri di belakangku. Tapi saat ku cekluk, tak ada siapapun. Dalam sesi olahraga, saat kami latihan di lapangan, bola kami memantul ke arah lorong belakang. Aku ambil sendiri, tapi ketika aku memungut bola itu dan berdiri, kulihat pintu gudang terbuka sedikit. Hanya setengah telapak tangan, tapi cukup untuk memperlihatkan sesuatu. Boneka kecil tergantung di dalam. Kepalanya digantung tali sepatu. Tapi bukan bonekanya yang mengerikan, melainkan wajahnya. Itu bukan wajah boneka pabrik. Itu seperti wajah manusia dipahat dengan tangan, mulutnya dijahit. Saat aku mendekat, pintu langsung menutup sendiri. Angin? Tidak mungkin. Semua jendela tertutup rapat. Langkahku bergetar saat aku berjalan kembali ke lapangan. Aku tahu satu hal sekarang. Pintu gudang itu terbuka dan tertutup sesuai keinginannya sendiri. Malam harinya, aku nekat. Aku tak bisa terus menunggu. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik gudang itu. Maka aku kembali ke sekolah, menyelinap melewati pagar samping yang bolong, membawa senter dan perekam suara. Tapi aku tak sendiri. Sasa sudah menungguku di lorong belakang. Ia tahu aku akan datang. Entah dari mana, ia bilang ia juga mendapat mimpi yang sama. Malam ini, pintunya akan benar-benar terbuka. Kami masuk perlahan. Lorong sekolah seperti berubah wujud malam hari. Dinding-dinding yang siang tampak kusam, kini seperti menyerap cahaya. Ubin basah, lampu mati total. Tapi saat kami mendekat, samar-samar terdengar suara dari balik pintu. Panggil aku, panggil namaku. Suara itu pelan, mengalun seperti nyanyian. Kami saling berpandangan. Aku nyaris membisikkan nama itu, Rani. Tapi Sasa menahan mulutku. Jangan panggil, bisiknya. Dia ingin kita mengakui dia.
Kalau kita sebut namanya, itu berarti kita mengizinkannya kembali. Tapi sudah terlambat. Pintu gudang terbuka sendiri, pelan. Engselnya tak berderik, tak berisik, justru terlalu tenang. Di baliknya gelap total, seperti ketiadaan. Senter kami pun tak bisa menembusnya. Lalu, seseorang melangkah keluar. Tapi langkah itu tak bersuara, tidak menejak, dan anehnya, bayangannya tidak muncul di dinding. Sasa menjerit dan aku membekap mulutnya. Kami berdua menahan napas. Sosok itu, tinggi, rambut panjang, mengenakan seragam SMP, berjalan perlahan melewati kami, tanpa menyentuh lantai. Tapi saat ia sudah beberapa meter berlalu, ia menoleh. Mukanya tanpa mata, hanya rongga kosong menganga, tapi aku merasa diperhatikan, seolah lubang hitam itu menatap langsung ke jantungku. Lalu ia berbicara, "Kalian semua harus ingat aku." Kemudian ia menghilang begitu saja, menguap seperti kabut. Tapi suara pintu gudang tertutup kembali sendiri, dan kami menyadari tak ada angin malam yang lewat, tak ada nyamuk, tak ada suara jangkrik, hanya kesunyian dan bau darah. Keesokan paginya, berita buruk datang. Ilham menghilang dari rumah. Orang tuanya panik, polisi datang, tapi tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Di dinding kamarnya hanya ada satu tulisan, dibuat dari kapur. 4, bukan jumlah yang benar. Dan yang paling menyeramkan, tulisan itu ditulis dari dalam kaca jendela, bukan dari luar. Seolah dari dalam ruangan, tapi bukan oleh manusia. Kami kehilangan Ilham, bukan cuma secara fisik, tapi seolah ingatan tentangnya mulai memudar. Beberapa teman sekelas bahkan tidak ingat lagi dia pernah duduk di bangku belakang dekat jendela. Bahkan wali kelas kami, Bu Nani, menyebut jumlah murid di absen adalah 37. Padahal sebelumnya selalu 38. Aku, Sasa, dan Dani kini hanya bisa saling menatap dalam diam. Semua yang kami alami mulai tampak seperti mimpi buruk yang ditarik kembali ke dalam kegelapan. Tapi kami tahu ini nyata, terlalu nyata. Aku tak bisa diam. Aku kembali menyelinap ke perpustakaan. Kali ini, aku membuka laci arsip yang terkunci menggunakan kawat sepeda. Dan di sana, aku menemukan sebuah map lusuh, penuh bercak hitam dan berbau lembab. Isinya, laporan insiden tahun 1983. Laporan itu ditulis tangan, penuh coletan, dan di bagian bawahnya ada tanda tangan yang tak asing. Kepala Sekolah Suyatno, nama yang masih tertera di papan kenangan aula. Isinya mengerikan. Tanggal 23 Agustus 1983, seorang siswa perempuan bernama Rani Kuswardani dinyatakan hilang. Hilangnya dicurigai akibat perundungan dari 3 siswa senior. Tapi yang mengerikan adalah laporan itu menyebut Rani terakhir terlihat memasuki gudang belakang sambil membawa tali dan boneka miliknya. Dan kalimat terakhir di laporan itu, "Kami mendengar suara dari balik tembok." Kami mengetuk. Tak ada jawaban. Lalu darah mulai merembes. Gudang disegel. 3 siswa dipanggil. Lalu 1 minggu kemudian, mereka semua mati gantung diri. Di tempat yang sama, dengan tali yang sama. Laporan itu berhenti di sana. Tidak ada kelanjutannya. Saat kutunjukkan dokumen itu ke Sasa dan Dani, reaksi mereka berbeda. Sasa menutup wajahnya. "Itu mimpi yang selama ini aku lihat. Tali, boneka, tembok semua ada." Tapi Dani diam. Wajahnya pucat. "Aku tahu tempat itu. Ayahku dulunya sekolah di sini." Kami terkejut. Dani tak pernah cerita soal itu. "Ayahku
adalah salah satu dari 3 siswa itu yang membuli Rani. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Dia tidak mati saat itu, tapi sejak aku kecil, setiap malam Jumat, dia selalu bicara sambil tidur. Dan kalimat yang dia ulang-ulang adalah, "Maaf Rani, aku tak sengaja." Sasa menjerit, tangannya gemetar. Di leher Dani muncul bekas merah panjang, bekas yang tidak ada sebelumnya, seperti luka tali yang melilit perlahan dari dalam kulit. Kami menyadari satu hal, kutukan itu tidak pernah berhenti. Ia hanya menunggu darah dari yang pernah terlibat. Dan sekarang, Dani adalah anak dari pelaku. Tiba-tiba, pintu perpustakaan tertutup sendiri. Semua lampu padam, dan dari balik rak buku, kami mendengar langkah kaki. Perlahan, tidak berat, tapi menyeret, seperti sendal basah yang melangkah di lantai koridor sekolah. Kami berlindung di balik meja baca. Nafas kami terhenti. Langkah itu semakin dekat. Sasa mulai menangis. Dani menutup wajahnya. Aku mengintip perlahan ke arah rak. Dan aku melihat wajah itu lagi. Rani. Kali ini lengkap dengan mata hitam pekat, tidak kosong, tapi menyala. Dan di tangannya ia membawa kartu absen kelas. Dengan darah, satu persatu nama kami dicoret dengan jari berdarahnya. Tapi nama terakhir yang belum dicoret adalah Dani Arya Setia. Ia menoleh, memandang kami dan berkata, "3 sudah, tinggal 1 sebelum aku bisa keluar selamanya." Lalu ia menghilang. Kami keluar dari perpustakaan dalam keadaan syok. Dani muntah di taman belakang sekolah. Tubuhnya lemas, tapi sebelum kami pulang, kami melihat satu hal terakhir. Pintu gudang terbuka penuh, tanpa seng, tanpa lem, dan dari dalam mengalir air merah kehitaman yang merembes ke selokan lorong belakang. Malam itu, Dani menghilang. Kami mencarinya bersama guru dan warga, tapi yang kami temukan hanya sepatunya di halaman belakang sekolah, ditaruh rapi, dan di bawah sepatunya ada boneka. Boneka yang sama seperti yang kulihat digantung di gudang, dengan mulut dijahit dan nama Rani ditulis di dadanya. Sekolah kami berubah. Pihak sekolah mencoba menyembunyikan hilangnya Dani, seperti mereka menyembunyikan hilangnya Ilham. Tapi, anak-anak sudah tahu. Isu beredar. Ada yang bilang mereka kabur, ada yang bilang mereka diculik. Tapi, aku dan Sasa tahu yang sebenarnya. Dan kami sadar, kami adalah bagian dari siklus yang belum selesai. Kutukan ini bukan cuma milik Rani. Ini tentang dosa yang diwariskan. Sekolah ini menutup mata terlalu lama. Dan setiap 10 tahun, satu generasi harus membayarnya. Kali ini, giliranku. Sasa menolak. Ia ingin lari. Pergi jauh dari sekolah. Tapi aku tahu, kita tak bisa lari dari sesuatu yang hidup bersama kita. Selama gudang itu masih berdiri, kutukannya akan terus menyebar, mencari pengganti, memakan yang lemah. Aku kembali ke sekolah. Sendirian. Pintu gudang malam itu terbuka lebar. Tidak ada lagi seng, tidak ada lagi selem. Seolah-olah tempat itu menungguku. Dan di dalam gelap, tapi bukan gelap biasa. Ini seperti masuk ke dalam perut bumi, ke ruang tanpa ujung, tanpa udara, tanpa cahaya. Aku menyalakan senter, tapi cahayanya nyaris tak menembus apapun. Dinding-dinding gudang dipenuhi tulisan merah seperti dicoret jari berdarah. Nama-nama, puluhan, bahkan ratusan. Dan satu persatu, nama itu mulai berpendar sendiri, menyala dalam kegelapan. Lalu aku melihat sesuatu yang tak
pernah bisa kuhapus dari ingatanku. Satu tubuh, di pojok, duduk, meringkuk. Bukan mayat, tapi bayangan manusia yang menggigil, terbungkus rambut panjang yang menjuntai ke lantai. Ia tidak bergerak, tapi aku tahu ia sadar aku datang. Karena ketika aku melangkah masuk lebih dekat, ia bicara. Aldi, suaranya seperti suara ibu, tapi lebih dingin, lebih kelam, lebih bukan manusia. Sudah waktunya kamu menggantikan yang hilang. Aku tak mengerti, tapi tubuhku mulai sulit bergerak, seperti ada tali tak kasat mata yang mengikatku dari dalam. Aku melihat ke belakang. Pintu gudang tertutup sendiri, gelap sempurna. Dalam kegelapan itu, aku merasa tubuhku terhisap ke dasar ruang yang tak berujung. Dan di sana, aku melihat semua yang hilang. Ilham, Dani, bahkan wajah-wajah lain yang tak kukenal. Mereka semua terjebak di ruang tak bernama yang hanya bisa dilihat jika kau menolak melupakan. Dan satu wajah terakhir, wajahku sendiri. Tapi sebelum semuanya hilang, aku mendengar suara lain, suara Sasa. Ia masuk, ia nekat mengejarku, suaranya menggema. Jangan dipilih dia, aku yang kamu mau kan? Tiba-tiba ruang itu berguncang, cahaya merah menyala dari dinding. Rani muncul bukan sebagai hantu, tapi sebagai entitas. Bayangan berbentuk manusia dengan mata hitam menyala dan tawa anak kecil yang berlipat-lipat. Ia mendekat ke arah Sasa, tapi Sasa tidak lari. Ia mengangkat foto tua dari kartu absensi dan meneriakkan namanya. Rani Kuswardani, kamu ada dan kami ingat. Tiba-tiba semua menjadi hening. Wajah Rani berubah, ia menangis. Tetes air matanya membentuk genangan hitam di lantai. Tawa itu hilang dan seluruh dinding gudang retak. Satu suara terakhir keluar dari dalam. Terima kasih karena tidak melupakanku. Lalu semuanya runtuh. Aku terbangun di UKS. Sasa duduk di sampingku dengan luka goresan di tangannya. Ia bilang kami ditemukan Pak Bambang di lorong belakang. Tidak ada lagi gudang. Dinding tempat gudang berdiri kini rata dengan tanah. Seolah-olah ruangan itu tidak pernah ada. Tapi aku tahu itu pernah ada. Dan saat aku kembali ke rumah dan membuka buku catatanku, ada satu halaman yang tidak pernah kutulis. Jumlah kita tetap 5 karena satu dari kita harus tinggal. Dan saat aku menatap bayanganku di cermin, aku melihat bayangan kedua berdiri di belakangku. Rambut panjang, seragam kusut, mata hitam menyala. Ia hanya tersenyum dan menghilang. Kisah ini bukan sekadar tentang hantu atau ruangan tersegel yang misterius. Ini tentang ingatan yang terlupakan, dosa yang terkubur, dan jiwa yang menuntut keadilan. Gudang itu bukan ruang biasa. Ia adalah makam sunyi tempat Rani Kuswardani dan korban-korban lainnya terperangkap. Mereka tidak pergi. Mereka menunggu. Menunggu agar kisah mereka diingat, agar nama mereka tidak hilang dalam gelap. Sekolah kami kini berubah. Namun lorong belakang, ruang perpustakaan tua dan bekas gudang itu masih menyimpan bayangan yang tak bisa hilang. Aku tidak tahu apakah kami benar-benar bebas dari kutukan ini, atau hanya menunda kegelapan yang akan datang. Yang pasti, satu pesan itu masih melekat dalam ingatan kami. Ruang gudang itu sudah disegel, tapi ada yang keluar setiap malam. Nantikan kisah mencekam selanjutnya, hanya di Ruang Sunyi.